Sumayyah tetap mempertahankan ketauhidannya, tetap mempertahankan agama Allah. Ahad, ahad, asyhadu alla ilaha illallah. Dia terus mengucapkan itu, selalu mengucapkan syahadat terus dan menguatkan imannya bahwa dia adalah seorang muslim. Tidak gentar sedikit pun Sumayyah meski dia disiksa habis-habisan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Putri Nur Fitriani. Kali ini, pada kesempatan hari ini, aku bakal bercerita sebuah kisah dan juga untuk mengajak teman-teman perempuan untuk tetap berjuang dan juga menguatkan iman untuk senantiasa di jalan Allah. Jalan Allah, gimana tuh? Oke, insya Allah hari ini kita akan bercerita berbagai kisah yang memotivasi banget nih teman-teman, yang dari merupakan sirah atau kisah-kisah sejarah para pejuang wanita yang berada di masa perjuangan Islam. Namun sebelumnya aku ucapkan maaf ya jika nanti ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang tepat. Boleh teman-teman nanti komen di bawah untuk perbaikannya, karena kali ini aku masih belajar. Namun aku akan sharingkan kepada teman-teman untuk bisa mengambil ibroh dan juga manfaatnya bareng-bareng. Oke? Gini, teman-teman, gak jarang nih ya perempuan itu identik dengan harus cantik, harus punya good looking yang menawan gitu ya. Identitas seperti itu. Lalu harus punya karakter yang lemah sekedar gitu aja gitu. Namun tidak menutup kemungkinan dan diharuskan malahan ya teman-teman, kita memiliki self protection. Ya, perempuan itu kita harus memiliki self protection yang mana yang kita untuk tetap melindungi diri kita agar tidak mudah dikelabui oleh buaya. Waduh. Intinya teman-teman gini, di usia ini, di usia mungkin teman-teman sekitar 17 tahun sampai 25 tahun ya, tidak jarang kita menemui masa-masa yang galau atau dilema. Jadi teman-teman nih, di usia-usia itu memang kita banyak mencari jati diri, banyak menemukan hal-hal yang baru yang itu menarik untuk kita kaji bareng-bareng. Maksud dikaji di sini adalah kita bukan sekedar menjalaninya dan hanya ya udah lewat aja, enggak. Namun banyak banget hikmah yang bisa teman-teman jalani, teman-teman yang bisa rasakan gitu ya. Jadi enggak sekedarnya teman-teman menjalani kehidupan dengan begitu aja. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Di usia ini saya menemukan banyak banget hikmah untuk terus berjuang. Berjuang untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga lingkungan terdekat. Untuk senantiasa bermanfaat. Insya Allah kita bisa menjadi umat yang berkah, bermanfaat untuk lingkungan. Nah, berbicara soal bermanfaat nih, tidak sedikit, tidak jarang juga ketika kita berinteraksi dengan lingkungan, banyak banget godaannya, banyak banget cobaannya. Ketika interaksi itu tidak sesuai atau ketika kita menemukan banyak hal yang bertentangan. Nah, teman-teman, dengan banyaknya hal-hal yang terjadi seperti itu, kita harus menguatkan iman, menguatkan diri, tauhid, untuk senantiasa terus menguatkan hati, mentauhidkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin teman-teman bingung ya. Saya sendiri pun pada mulanya bingung. Gimana sih caranya? Apa sih yang harus kita cari? Apa yang harus kita temukan sampai kita bisa mentauhidkan hati senantiasa dekat dengan Allah? Walaupun secara lisan kita sering sampaikan, nggak apa-apa, Allah itu dekat. Namun pada berbagai permasalahan kita seringkali ragu, kita seringkali bingung dan bimbang. Namun teman-teman tahu nggak sih, pada masa perjuangan Islam, pada masa Rasulullah atau bahkan kekhalifahan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lainnya, itu tuh banyak banget pejuang-pejuang Islam yang berasal dari pada kaum wanita. Jadi memang ya teman-teman nggak sedikit nih kita tahu banget perihal pejuang-pejuang Islam itu banyaknya dengan ikhwan cowok gitu ya, kayak ada Khalid bin Walid, terus ada banyak banget lah pokoknya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lainnya, itu yang lebih ke ikhwannya gitu ya. Banyak banget pejuang-pejuang dari kaum laki-laki gitu. Nah, ternyata banyak banget para pejuang wanita juga yang jarang banget kita ketahui. Nah, salah satunya yang ini bikin aku sendiri tuh bener-bener termotivasi banget. Yang pertama, dengan perjuangan seorang yang dijuluki dengan pedangnya Allah dari kalangan wanita. Siapa itu? Adalah Khawlah binti Azwar. Nah, menurut keterangan memang ini beberapa riwayat menyampaikan belum terlalu kuat, namun di sini ada ibroh yang bisa kita ambil. Jadi ceritakan bahwa Khawlah binti Azwar ini
terlibat di perang Yarmuk yang terjadi di lembah Yarmuk pada masa kepemimpinan perang tersebut adalah oleh Khalid bin Walid. Pada masa itu Khawlah itu mulanya dia seorang perawat. Memang setiap perang tuh dia selalu ikut untuk bantu kaum muslimin, membantu para kaum yang berperang gitu ya, laki-lakinya itu yang berperang dan perempuannya untuk menyiapkan makanan atau juga untuk sebagai perawat ketika ada luka dan lainnya. Nah, pada masa itu Khawlah mendengar kabar bahwa saudara kandungnya yaitu Darar bin Azwar sedang ditawan atau disekap oleh Kaisar Romawi, oleh musuh dari Islam saat itu. Nah, dia muncullah rasa marah dan tidak senang ketika kakaknya ditawan seperti itu. Maka ketika mendengar kabar tersebut, Khawlah binti Azwar langsung turut serta untuk mengembalikan kakak kandungnya. Ketika mendengar kabar bahwa pasukan muslim sudah berangkat ke Yarmuk, Khawlah tidak hanya tinggal diam, namun dia langsung menyiapkan diri untuk turut berperang tanpa siapapun mengetahuinya. Dia menutup wajahnya, menutup pakaiannya dengan sangat tertutup dan menutup auratnya dengan pakaian warna hitam-hitam. Wah, kebayang banget kan teman-teman gitu gimana tuh visualnya pada masa itu. Dia tertutup, dia membawa pedang, membawa anak panah gitu. Dia untuk turun ke rombongan untuk berperang. Ya, pada masa itu perang terjadi di perang Yarmuk tersebut dipimpin oleh panglima besar yaitu Khalid bin Walid, yang mana dijuluki oleh kaum muslimin adalah pedangnya Allah ya, Khalid bin Walid itu. Nah, pada masa itu perang sedang berlangsung. Saat itu memang kaum muslim sudah memimpin. Namun sebetulnya secara jumlah itu sangat jauh. Romawi itu sangat banyak, hampir 10.000 dibandingkan dengan kaum muslim, yaitu sedikit kurang lebih kayak perang Badar gitu gambarannya. Jadi jomplang banget lah kalau secara jumlah. Namun pada masa itu ketika Khalid bin Walid sedang berperang melawan kaum Romawi ini, Kaisar Romawi ini, tiba-tiba Khalid bin Walid melihat sosok perempuan yang begitu keren banget gitu. Dia menyerang melawan musuh yaitu kaum dari Romawi ini di tengah lawan. Jadi satu-satunya kaum muslim yang identitasnya tidak diketahui tiba-tiba sedang dengan garangnya gitu, dengan luar biasanya, matanya tegas karena dia kan tertutup banget ya. Jadi hanya terlihat matanya karena dia menggunakan cadar, hanya terlihat matanya yang tajam dengan menghunuskan pedang ke dada para musuh, dan lesatan demi lesatan panah ia keluarkan. Demi apa? Untuk membela agama Allah. Karena dia tidak ridho ketika agama Islam direbut gitu, daerah kekuasaan tersebut direbut oleh kaum Romawi tersebut. Nah, pada masa itu semua kaum muslimin bingung, siapakah dia? Siapa itu? Kaum muslimin tidak menyangka itu perempuan ya, teman-teman. Jadi bingung gitu, itu siapa gitu. Karena dengan segala ketertutupannya, sebegitu lihainya menghunuskan pedang dan panah dan lainnya sampai menghabisi banyak musuh saat itu. Dan Khalid bin Walid terus memperhatikan dan mengejar kaum muslimin ini yang sedang bertarung tersebut, sedang berperang tersebut di tengah di tengah musuh itu kaum Romawi. Nah, pada masa itu perang sudah selesai dan perang Yarmuk dimenangkan oleh kaum muslim. Jadi kawasan tersebut daerah lembah Yarmuk itu sudah jatuhlah kepada kaum muslim. Nah, setelah perang selesai, sebagian kaum muslim sedang merayakan kemenangannya. Namun Khalid bin Walid dengan beberapa pasukan lainnya itu masih penasaran, siapakah sosok luar biasa di sana, sosok yang tadi di tengah keganasan lawan musuh, dia berani sekali menghabisi banyak musuh gitu kan. Sampai diikutin tuh, dan Khawlah ini ya, sosok misterius ini kabur gitu kan, kayak dia nggak mau ketahuan siapa sosok dia sesungguhnya gitu. Nah, setelah itu dikejar sampai akhirnya terdesaklah. Di satu titik dia dikepung sama kaum muslimin yang lain dan ditanya, siapakah dirimu, sampai dia tidak mau menjawab, dia mau kabur lagi pakai koda ya dia tuh. Terus dikejar lagi sampai dia nggak mau, terus pada akhirnya terdesak dan akhirnya dia menjawab. Dan luar biasanya pada masa itu Khawlah menjawab dengan suara yang lembut, sosok perempuannya di sini.
Saya malu wahai panglima besar, engkau Khalid bin Walid seorang panglima besar yang sedang memimpin perang. Namun aku hanyalah wanita lemah dan tertutup. Dia sampaikan seperti itu, dan Khalid bin Walid tetap tidak tahu siapa dia karena dia belum membuka penutup mukanya. Khalid bin Walid tetap meminta misterius ini untuk membuka penutup mukanya, dan terlihatlah di sanalah sosok Khawlah binti Azwar. Nah, ibroh yang saya ambil di sini adalah luar biasa sekali. Sosok perempuan pejuang Islam mempertaruhkan nyawanya, rela dia mati di sana untuk menghabisi musuh, untuk membela apa? Agama Allah, dan juga mengembalikan sang kakaknya yang sedang ditawan oleh kaum Romawi tersebut. Nah, setelah ketahuan siapa itu adalah Khawlah binti Azwar, Khalid bin Walid pun mengapresiasi lah, katakan seperti itu. Jadi kayak bangga banget, wah Masya Allah luar biasa, kamu tuh perempuan gitu, kamu tuh pejuang yang luar biasa membela agama Allah kayak gitu. Jadi teman-teman, dari sana banyak banget nih ibrohnya pejuang muslim dari pejuang muslimah, pejuang wanita yang membela agama Allah sebegitunya, yang mana saya tuh kagum banget ketika dia sudah menghabisi banyak musuh, dia tetap merendah gitu, kayak saya mau malu gitu karena engkau lah panglima besar yang seutuhnya. Saya kesini untuk membela agama Allah. Sebegitu kuatnya keyakinan dia untuk terus berjuang membela agama Allah, bahkan rela nyawanya pun mati di sana gitu. Nah, singkat cerita ketahuanlah gitu siapakah sosok itu. Lalu memang belum kembalilah kakaknya sampai akhirnya teman-teman sampai akhirnya kaum muslimin bersatu kembali untuk bagaimana mengembalikan tawanan dari Darar bin Azwar ini. Pada akhirnya itu bisa dikembalikan gitu. Nanti detail ceritanya kita akan next di cerita Khawlah binti Azwar. Itu ada nanti riwayat detailnya, siapakah beliau, latar belakangnya seperti apa, nanti aku ceritain. Nah, tapi sebelum ke detail cerita itu, ada satu kisah yang luar biasa lagi teman-teman, yaitu Sumayyah. Wah, siapa sih yang gak kenal Sumayyah nggak teman-teman? Aku baca literasi ketika tentang kisah Sumayyah ini sampai benar-benar nangis teman-teman. Sumayyah ini adalah satu-satunya syuhada pertama pejuang Islam yang mati syahid perempuan, dari kalangan perempuan yang pertama itu. Jadi Sumayyah termasuk kepada as-sabiqunal awwalun, yaitu 7 orang pertama yang masuk Islam gitu. Setelah Rasulullah, Abu Bakar, terus setelah Khobab, setelah Bilal, lalu ada anaknya itu ada Ammar dan juga Sumayyah gitu. Lalu ada suaminya Yasir namanya. Gitu teman-teman. Jadi Sumayyah itu salah satu budak, pada mulanya budak yang lemah, yang ya sekedar budak gitu pada masa perjuangan Rasulullah tersebut, pada masa Rasulullah. Nah, kalau Sumayyah ini berada di kisah pada masa Rasulullah, teman-teman. Nah, Sumayyah mulanya bukanlah muslim gitu. Nah, beliau dinikahkan ketika dia menjadi budak, dia dimerdekakan. Nah, dia dinikahkan dengan seorang tamu yang ke Mekah gitu, berkunjung ke Mekah, yaitu bernama dengan Yasir. Nah, ketika dinikahkan dan dimerdekakan, Sumayyah mendapatkan keturunan yaitu Ammar. Nah, Ammar bin Yasir ya dia bapaknya. Nah, Ammar tumbuh dewasa, tumbuh semakin besar, dia mencari jati dirinya. Sampai dia bertemu dengan Rasulullah, dia berbincang dengan Rasulullah, sampai akhirnya Ammar masuk Islam. Ketika Ammar masuk Islam, dia menceritakan kepada sang ibu dan bapaknya bahwa ia sudah Islam. Dan Sumayyah pada masa itu sangat bangga gitu dengan anaknya, sampai akhirnya dia masuk Islam juga gitu. Nah, pada masa tersebut sangat dilarang keras gitu, karena memang perjuangan Islam pada masa itu baru dimulai, banyak yang masuk Islam lainnya. Jadi ketika ada yang masuk Islam pasti harus dibunuh, harus disiksa, nggak boleh gitu masuk Islam pada masa itu. Nah, berita itu ternyata mulai terdengar karena Sumayyah mulai berani, kalau saya sudah muslim, saya sudah seorang Islam, saya sudah bersyahadat. Dia yakin, seyakin-yakin kalau dia akan membela agama Allah. Dan berita tersebut sampai kepada Abu Jahal. Mendengar itu semua, Abu Jahal tidak tinggal diam. Abu Jahal menyeret Sumayyah dan keluarganya, Yasir dan juga Ammar, ke lapangan terbuka. Bayangin teman-teman, di padang pasir yang panasnya luar biasa, di tengah teriknya matahari, satu keluarga itu diseret. Bahkan ada riwayat yang menyatakan
tidak mengenakan pakaian. Kebayang itu panasnya pasir, gurun pasir yang langsung kena ke kulit gitu. Ngebayangin, Masya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman tuh diseret dan diikatlah tangannya ke sebuah batang kayu. Di sana dicambuk habis-habisan Sumayyah dengan suaminya, dengan anaknya, dengan tempat yang berbeda. Namun pada masa itu Sumayyah tetap mempertahankan ketauhidannya, tetap mempertahankan agama Allah. Ahad, ahad, asyhadu alla ilaha illallah. Dia terus mengucapkan itu, selalu mengucapkan syahadat terus dan menguatkan imannya bahwa dia adalah seorang muslim. Tidak gentar sedikit pun Sumayyah meski dia disiksa habis-habisan. Di tempat yang terpisah, namun Yasir dan Ammar dapat menyaksikan Sumayyah sedang disiksa habis-habisan oleh Abu Jahal. Namun Ammar dan Yasir tidak bisa apapun karena dia sama-sama diikat juga, teman-teman. Dan sama disiksa juga oleh para kaum Quraisy saat itu juga gitu. Jadi disiksa juga Yasir dan juga Ammar, dan juga Sumayyah juga sampai habis-habisan, bahkan dicambuk. Bahkan ada keterangan ketika saat itu terjadi, berita itu sampai kepada Rasulullah dan Abu Bakar hadir ke sana. Namun pada masa itu riwayat menyatakan bahwa Rasulullah tidak bisa bertindak apapun karena tidak diperintahkan oleh Allah. Namun ada sebuah hadis menyatakan bahwa Allah menjanjikan surga bagi Sumayyah. Mendengar itu semua, Sumayyah semakin kuat imannya, bukan semakin melemah, namun tak gentar. Dia tetap mempertahankan ketauhidannya, tetap mempertahankan agama Allah, tetap yakin seyakin-yakin bahwa apa yang sedang ia pegang saat itu adalah agama Allah, rahmatan lil alamin, ridho Allah ada membersamainya. Dengan begitu, walaupun sudah habis badannya dicambuk, badannya sudah habis terhunuskan pedang, dia tetap melantunkan syahadat berkali-kali. Dia tetap kuat, tetap yakin, terus menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia terus menyampaikan itu berkali-kali sampai semakin geramnya Abu Jahal menyiksa Sumayyah. Dan pada masa itu Sumayyah habis disiksa, dan Ammar dan Yasir, suami dan juga anaknya, menyaksikan langsung dengan mata mereka, dan mereka tidak bisa apapun karena mereka sama diikat, sama disiksanya. Bahkan pada saat itu keterangan menyampaikan bahwa Yasir dan Ammar dikubur hidup-hidup setengah badannya, sebagian badannya dan hanya kepalanya saja di atas permukaan tanah. Bayangin teman-teman, di sana gurun pasir, cuaca lagi terik panas, dan gurun pasir itu benar-benar segersang itu dan sepanas itu. Mereka tanpa pakaian, disampaikan oleh keterangan, di dalam tanah dikubur sebagian badannya dan hanya tersisa kebagian kepalanya saja. Dengan keadaan yang seperti itu, mereka tidak bisa bertindak apapun terhadap sang ibu, sang istri, yaitu Sumayyah. Dan Sumayyah tetap pasrah, tetap menyerahkan dirinya untuk Allah, untuk agama Allah, untuk Rasulullah. Pada saat itu, pada akhirnya, menurut riwayat yang disampaikan bahwa Sumayyah ditusukkan pedang kepada kemaluannya, ada juga menyampaikan kepada perutnya Sumayyah, dihunuskan pedang tersebut, dan Sumayyah melafadzkan la ilaha illallah. Dengan ridhonya dia mati dalam keadaan syahid, insyaallah, untuk mempertahankan agama Allah, mempertahankan keimanan yang ada di dirinya. Insyaallah ya teman-teman. Dari kisah Sumayyah, dari kisah keluarga Yasir ini, bagaimana mereka tetap memperjuangkan agama Allah, mempertahankan keimanan yang ia pegang, ia kuatkan dalam hatinya, dalam jiwa raganya, untuk senantiasa berserah diri kepada Allah gitu. Mereka tak gentar, mereka itu berjuang enggak sekedar berjuang untuk aduh mental aku gini lagi breakdown lainnya, enggak sekedar gitu teman-teman. Mereka memperjuangkan keimanannya, memperjuangkan agama Allah, agama Islam untuk senantiasa tetap ada, senantiasa melindungi Rasulullah, senantiasa memperjuangkan agama Allah. Udah gak ecek-ecek lagi teman-teman, mereka berjuang. Dan luar biasanya Sumayyah adalah seorang wanita, dan Yasir dan juga Ammar tetap memperjuangkannya agama Allah untuk senantiasa tetap ada dengan keimanannya. Bahkan ada satu kisah yang luar biasa lagi tentang mempertahankan agama Allah, yaitu
kisah Ummu Umaroh. Mungkin nanti akan kita ceritakan lebih detail ya. Cuman spill dikit bahwa Ummu Umaroh ini disebutkan yaitu sebagai perisai Rasulullah, mana dia rela badannya tersabet gitu teman-teman oleh pedang. Bahkan ada yang menyatakan bahwa lehernya sampai putus dan lainnya. Untuk apa? Melindungi Rasulullah. Sebegitunya mereka mencintai Rasulullah, sebegitunya mereka menjaga menjaga agama Allah, memperjuangkan agama rahmatan lil alamin ini. Gitu teman-teman. Jadi banyak banget nih ibro-ibro yang bisa kita dapetin sebagai wanita, sebagai seorang akhwat yang senantiasa yuk perkuat lagi, perkuat iman, self protection diri. Kita nggak bisa lagi nih jadi insan yang lemah, insan yang udah sekedar ngalirnya aja dengan permasalahan ini. Itu kita terus berjuang, kita terus belajar, karena hakikatnya yakin setiap kita lemah itu ada Allah, setiap kita lelah itu ibadah. Yakin ada setiap ridho Allah di setiap jalannya. Allah itu gak akan ngebiarin umatnya. Yakin Allah tuh udah punya janji, apapun yang umatnya rasakan Allah tuh akan bantu. Bahkan ada salah satu ayat Al-Quran bahwa Allah tidak akan membebani umatnya melebihi kemampuan dirinya gitu. Jadi dari sananya kita udah bisa mengetahui bahwa janji Allah akan memberikan ujian berdasarkan kemampuan kita. Berarti semakin tinggi ujian kita semakin banyak, yakin itu adalah untuk peningkatan keimanan kita. Bahkan dalam Al-Quran ada sebuah keterangan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 yang mana tidak akan disebutkan seseorang beriman jika dia tidak diuji gitu. Jadi teman-teman, ketika banyaknya ujian kehidupan, banyaknya permasalahan ini itu, yakin ada Allah di sana untuk senantiasa membantu kita semua. Oke. Teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan perihal kisah pejuang wanita yang luar biasa mempertahankan agama Allah, mempertahankan keimanannya untuk senantiasa terus berjuang di jalan Allah, mempertahankan jiwanya untuk senantiasa tertaut kepada Allah. Insya Allah setiap jalan yang kita laksanakan, setiap langkah yang kita jalani itu senantiasa ada di dalam naungan ridho Allah. Terus berproses, terus berprogres, luruskan niatnya teman-teman. Semoga Allah melindungi kita semua. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Semoga teman-teman bisa ngambil ibroh yang baiknya, manfaat baiknya. Jika teman-teman ada masukan untuk perbaikan yang saya tadi sampaikan, boleh langsung komen aja di bawah. Dan juga nanti teman-teman kita boleh sharing apa lagi, kita coba boleh sampaikan di komen untuk kita bahas bareng-bareng ya. Kita sharingkan bareng-bareng, nanti kita ajak juga teman-teman yang lainnya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.